Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah, sehat? Alhamdulillah. Baiklah, pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang moderasi beragama. Sebagaimana kita tahu bahwa moderasi beragama ini adalah salah satu program prioritas Kementerian Agama. Moderasi beragama menjaga keseimbangan dan toleransi. Moderasi beragama adalah bentuk keseimbangan dalam toleransi. Hal ini paling penting untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dan mencegah konflik yang disebabkan oleh ekstremisme. Adapun dalam moderasi beragama yaitu kita ambil salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 143, yang artinya, dan demikian pula kami menjadikan kamu umat Islam ummatan wasatan, atau umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Adapun hadis tentang moderasi beragama yaitu salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal seseorang tidak akan pernah menyelamatkannya. Mereka bertanya, engkau juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, begitu juga aku, kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya. Maka perbaikilah niatmu, tetapi jangan berlebihan dalam beramal sehingga menimbulkan bosan. Bersegeralah di pagi dan siang hari, bantulah itu dengan akhir-akhir waktu malam. Berjalanlah pertengahan agar kalian mencapai tujuan. Hadis riwayat Bukhari. Adapun definisi moderasi beragama. Pengertian moderasi beragama merujuk pada sikap tengah-tengah dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Ini berarti menghindari ekstremisme dan radikalisme, serta menekankan toleransi, keseimbangan, dan pemahaman yang bijaksana. Adapun prinsip dasar dari moderasi beragama yaitu moderasi beragama didasarkan pada prinsip-prinsip saling menghargai, memahami perbedaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini penting untuk menjaga kerukunan dan perdamaian di tengah keberagaman. Selanjutnya, pentingnya moderasi beragama di Indonesia. Pertama, menjaga kerukunan antar umat beragama, yaitu moderasi beragama membantu mencegah konflik dan ketegangan antar kelompok agama di Indonesia yang sangat beragam. Kedua, memperkuat nilai-nilai Pancasila. Moderasi beragama sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila seperti keadilan, toleransi, dan persatuan, sehingga memperkuat identitas nasional. Yang ketiga, mencegah ekstremisme dan radikalisme. Moderasi beragama dapat membentengi masyarakat dari paham-paham ekstrem dan radikalisme yang dapat mengancam keamanan dan keutuhan negara.
Selanjutnya, prinsip-prinsip moderasi beragama. Setidaknya ada 4 prinsip moderasi beragama. Pertama, keseimbangan. Kedua, toleransi. Ketiga, inklusivitas. Dan keempat, keadilan. Pertama, keseimbangan. Moderasi beragama menjaga keseimbangan antara keyakinan spiritual dan tanggung jawab sebagai warga negara. Tidak ekstrem kanan atau kiri, tetapi mencari jalan tengah yang bijaksana. Kedua, toleransi. Menghargai perbedaan agama, budaya, dan pandangan sebagai bagian dari kekayaan Indonesia. Menjunjung tinggi sikap saling menghormati di tengah keberagaman. Yang ketiga, inklusivitas, yaitu terbuka dan menerima perbedaan sebagai anugerah, bukan ancaman, membangun dialog dan kerjasama antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Keempat, keadilan. Memperlakukan semua orang secara adil dan setara, tanpa membedakan latar belakang, memastikan hak-hak setiap warga negara terpenuhi. Selanjutnya, tantangan dalam mewujudkan moderasi beragama. Tentunya di negara kita ini yang kaya dengan suku, bangsa, banyak perbedaan, tentunya mempunyai tantangan tersendiri untuk mewujudkan moderasi beragama. Pertama, yaitu keragaman budaya. Indonesia dengan keanekaragaman suku, bahasa, dan tradisi budaya menjadi tantangan tersendiri dalam mempromosikan moderasi beragama. Kedua, penyebaran informasi. Penyebaran informasi yang tidak terkendali di media sosial dapat memicu konflik pemahaman yang keliru tentang moderasi beragama. Ketiga, radikalisme. Paham-paham radikalisme dan ekstrem